Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umawati Lestari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Akan tetapi, kita menggunakan aplikasi, yaitu aplikasinya SPSS. Dan di sini saya menggunakan regresi berganda antara umur dan pendapatan konsumen terhadap harga motor. Jadi yang dimaksud regresi berganda sendiri itu merupakan regresi yang datanya memiliki lebih atau sama dengan dua variabel independen. Karena di sini variabel independen saya ada dua, jadi ini termasuk regresi berganda. Pertama-tama, kita itu harus memiliki datanya terlebih dahulu. Di sini saya memiliki 30 sampel, dan ini saya mengambil dari skrip Resti Khairunisa Haryanti, di mana sampel tersebut ada umur, pendapatan, dan harga motor. Nah, pertama-tama kita harus mengopi datanya terlebih dahulu. Sampel datanya dikopi. Kemudian kita beralih ke aplikasi SPSS. Di aplikasi SPSS sendiri ini kan ada data view dan variable view. Kita itu di data view-nya teman-teman, kita di var ini di bawah di sini yang kuning. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Pastenya itu kita bukan pilih paste biasa, akan tetapi pilih paste with variables name. Ketika sudah di copy, di sini juga sudah terlihat bahwa datanya di sini ada 30. Benar kata saya tadi pertama kan datanya 30. Setelah itu kita ke variable view-nya teman-teman. Nah, di variable view-nya kita hanya melihat tipenya saja. Di sini tipenya harus numerik semua ya teman-teman, nggak boleh bukan numerik. Nah, kemudian kita ke data view kembali, dan kita kan ingin menganalisis regresi ya teman-teman. Jadi kita di atas ini pilih yang analis. Analis kita pilih, jangan lupa regresi. Regresi ini kan bahasanya itu kita pilih yang regression. Nah, regression itu regresi teman-teman. Dan untuk regression, setelah pilih regression ini kan ada banyak. Kita itu pilih yang linear. Kemudian pilih yang linear. Nah, di sini kan ada variabel independen dan di sini ada independen. Kita masukin teman-teman yang termasuk variabel dependen itu apa dan yang termasuk variabel independen itu apa. Dan tadi kan pengaruh umur dan pendapatan konsumen terhadap harga motor. Jadi umur ini termasuk independen, kita masukin, dan pendapatan itu juga termasuk independen. Kemudian harga motor itu termasuk dependen. Kalau sudah dimasukin, jangan lupa kita pencet OK. Nah, di sini akan muncul beberapa output. Salah satu yang pertama itu variabel interest, yang kedua ada model summary, yang ketiga itu ada ANOVA, dan yang keempat itu ada coefficient. Nah, di variabel interest sendiri ini memiliki makna di mana variabel interest ini kita dapat mengetahui yang dimaksud variabel dependen dan yang dimaksud variabel independen. Nah, di sini nih teman-teman kan ada variabel internet. Nah, di bawah ini ada pendapatan dan umur. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendapatan dan umur itu merupakan variabel independen. Sedangkan di bawahnya ini ada dependent variabel yang harga motor. Jadi, variabel dependennya sendiri itu adalah harga motor. Nah, untuk interpretasinya sendiri itu kayak gitu, teman-teman. Dan yang kedua yaitu ada model summary. Jangan lupa ketentuan di awal itu di sini kan ada R square, adjust R square, STD error of the estimate. Nah, yang kita bicarakan itu antara R square dan adjust R square. Nah, perbedaan antara keduanya itu ini seperti ini, teman-teman. Apabila variabel independennya itu kurang dari 2, maka kita menggunakan R square. Namun, apabila variabel independennya itu lebih atau sama dengan 2, kita menggunakan adjust R square. Jadi teman-teman kan variabel independen saya itu kan ada 2, ada umur dan pendapatan. Jadi kita melihat di adjust R square. Nah, kita melihat di adjust R square itu sama dengan 0,387. Kak, dari mana lihat
kok bisa 0,387, sedangkan di sini kan cuma titik 387. Jadi sebenarnya ini di sini di awalnya itu ada nolnya kan, jadi 0,387. Nah, 0,387 itu setara dengan 38,7%. Dapat dikatakan bahwa 38,7% ini tidak layak ataupun tidak dapat menunjukkan, tidak dapat istilahnya itu tidak dapat menjelaskan variabel dependennya sendiri, teman-teman. Maksudnya seperti ini nih. Dan kita kan sudah melihat nih di model Sumer ini kan 0, atau 38,7%. Artinya variabel independennya itu antara umur dan pendapatan konsumen tidak mampu menjelaskan variabel dependennya. Karena kenapa Kak kok gak mampu untuk menjelaskan variabel dependennya? Ya karena hasilnya itu cuma 38,7%, dan itu artinya kurang dari 50%, teman-teman. Jadi kesimpulannya itu apabila ajus R-square-nya itu kurang dari 50%, maka variabel independennya itu tidak layak untuk menjelaskan variabel dependennya. Nah, sedangkan kan dalam persentase itu kan ada 100% ya, teman-teman. Jadi kan di sini kan cuma 38,7%. Nah, untuk 61,3%-nya itu kemana, Kak? Nah, untuk 61,3%-nya itu maksudnya ada variabel lain di lain dari model tersebut, teman-teman. Maksudnya ada variabel lain tapi bukan dalam model ini. Jadi bukan dari pendapatan dan bukan dari umur, tapi itu variabel lain. Jadi kesimpulannya 38,7% ini tidak layak untuk menjelaskan variabel dependennya karena kurang dari 50%. Nah, yang ketiga ini ada ANOVA. Nah, di ANOVA ini kita itu melihat DF sama F. Kak, DF itu apa? DF ini kayak banyak datanya gitu loh, teman-teman, banyak sampelnya. Dan F ini adalah F hitung dan sig ini adalah nilai signifikansi. Nah, dalam tabel ANOVA ini, dalam output ANOVA ini dapat kalian ketahui bahwa ada keputusan pertama dan ada keputusan 1 dan keputusan 2. Keputusan 1 itu apabila F hitung lebih dari F tabel, maka H1 yang diterima dan H0 yang ditolak. Namun apabila F hitung kurang dari F tabel, maka menerima H0 dan menolak H1. Begitu juga dengan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Namun apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima dan H0 yang ditolak. Nah, Kak, tadi kan Kakak menjelaskan tentang F tabel dan HF hitung. Cara mencari F tabelnya sendiri itu gimana? Nah, caranya mencari F tabelnya sendiri itu kita harus melihat sampelnya. Nah, sampel yang saya pakai tadi kan ada 30 nih, teman-teman. Kalian itu harus ingat bahwa DF, cara mencari DF-nya itu 30 dikurangi jumlah dari variabel independen dan variabel dependen. Jadi variabel independen saya kan tadi 2 dan variabel dependennya itu 1, berarti 3. 30 dikurangi 3 berarti tinggal 27, teman-teman. Jadi F tabelnya itu kita mencari yang 27 dan kita itu melihat di ini ada di Google, teman-teman. Jadi kita itu mencari titik persentase distribusi F untuk probabilitasnya. Nah, di sini kita itu melihat bahwa yang paling atas ini jumlah variabel independen dan yang bawah itu kita tadi yang sampelnya yang sudah dikurangi antara variabel independen dan variabel dependennya. Nah, sampelnya tadi kan kita ada 30, sedangkan jumlah variabelnya ada 3. Jadi sampelnya tadi kan ada 27. Dan di sini kita melihat bahwa variabel independen saya itu ada 2. Jadi kita mencari di barisan kedua dan ke bawah ini kita cari yang 27. Jadi nilainya ini 3,35, teman-teman. Nilai F tabelnya itu 3,35. Nah,
juga F tabel ini bukan cuma bisa diketahui melewati tabel yang tadi, akan tetapi kita bisa mencarinya menggunakan Excel. Jadi caranya dengan menggunakan Excel itu kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik FINV, buka kurung, probability. Nah, probability-nya itu menggunakan 0,05,2. Deck Freedom 1 itu teman-teman yang pas awal itu, maksudnya jumlah independennya. Jumlah independen saya itu kan ada 2. Nah, kemudian titik 2 lagi. Deck Freedom 2-nya itu jumlah sampel yang sudah dikurangi tadi. Jadi jumlah sampelnya saya itu kan tadi kan 30 dikurangi 3, di sini 27. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini kan bisa dilihat nih teman-teman. Ini yang dari F tabel tadi 3,35, sedangkan dari Excel-nya ini 3,354131. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3,35. Jadi benar teman-teman, F tabelnya itu 3,35. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kan keputusan pertama itu apabila F hitung lebih dari F tabel, maka H1 yang diterima dan H0 yang ditolak. Nah, kalau namun jika F hitung kurang dari F tabel, maka yang diterima H0 dan yang ditolak itu H1. Kita kan sudah tahu ya teman-teman bahwa F tabelnya itu 3,35, sedangkan F hitungnya itu 10,168. Jadi F hitungnya itu lebih dari F tabelnya teman-teman. Maksudnya F hitungnya itu lebih tinggi daripada F tabel. Artinya apabila F hitung ini kan lebih tinggi daripada F tabel, jadi yang diterima itu H1 dan yang ditolak itu H0 teman-teman. Nah, untuk nilai signifikansinya tadi kan saya bilang apabila nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka yang diterima itu H1, namun apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka yang diterima itu adalah H0. Di sini kan nilai signifikansinya 0,001, berartinya ini kurang dari 0,05 kan teman-teman. Jadi gini, kan nilai signifikansinya itu kan di situ kan 0,001, sedangkan nilai apabila kurang dari ini 0,05. Nah, ini kan artinya kan 0,001 sama 0,5 kan lebih kecil 001 kan. Jadi ini kan nilai signifikansinya itu 0,001 kurang dari 0,05. Artinya H1 yang diterima dan ditolak adalah H0. Nah, untuk interpretasi dari ANOVA sendiri itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah koefisien. Nah, koefisien di sini kita itu ada juga T, di sini F, di sini T. Nah, di sini itu T hitung dan yang ini signifikansi juga. Nah, saya juga ada di sini itu ada 2 keputusan juga teman-teman. Keputusan pertama itu apabila T hitung lebih dari T tabel maka yang diterima H1, namun apabila T hitung kurang dari T tabel yang diterima adalah 0. Dan untuk nilai signifikansi sama juga dengan yang ANOVA, apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka yang diterima H1, namun apabila lebih dari 0,05 yang diterima itu adalah H0. Nah, selanjutnya kita harus mencari T tabelnya terlebih dahulu. Kak, caranya mencari T tabel itu seperti apa? Nah, caranya mencari T tabel kita melihat pada ANOVA-nya teman-teman. ANOVA paling bawah ini adalah 29. Nah, namun di 29 ini sudah ada ketentuannya harus dikurangi dengan 1. Apabila di bawah ini 18, maka 18 kurangi 1. Namun di sini karena 29, jadi 29 dikurangi 1 itu sama dengan 28. Nah, kita juga bisa melihat tabel T ini di Google teman-teman. Nah, di atas ini kita pakai probability-nya. Probability kita kan 0,05. Jadi di sini nih teman-teman, 0,050 pada nomor keempat. Dan kita mencari yang 28. Kan 29 dikurangi 1 kan 28. 28 ke nomor 4, 1, 2, 3, 4. Jadi otomatis 2,04. T tabelnya ini 2,04. Nah, namun apabila kalian tidak ingin mengambil dari atau tidak mau melihat dari T tabel yang tadi, kalian juga bisa menggunakan menggunakan Excel ya teman-teman. Caranya dengan cara sama dengan kita ketik TINV
kemudian buka kurung, probability-nya tadi kan 0,05, titik 2, degree freedom-nya itu kan 29 kurangi 1 tadi kan 28. 28, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sama kan teman-teman bahwa nilai tabelnya itu 2,04. Ingat ya teman-teman, kalau F-tabel itu FI NP, dan apabila T-tabel itu TINV. Nah, kita kan mengetahui bahwa T-tabelnya itu 2,04. Sedangkan di sini ada dua, ada umur dan pendapatan. Kak, ini kan ada dua. 2,04 berarti kan lebih dari T hitungnya ini kan lebih dari itu kan. Jadi untuk yang umur T hitungnya itu 3,25. Namun T tabelnya sendiri itu 2,04. Jadi kan lebih tinggi T hitung teman-teman. Jadi umur ini menerima H1 dan menolak H0. Namun di pendapatan ini kan lebih tinggi T tabelnya dan lebih, maksudnya T hitungnya itu kurang dari T tabel, maka ini yang diterima adalah H0 dan yang ditolak itu H1. Dan begitu juga signifikansinya, di umur ini 0,003 berarti kurang dari 0,05, artinya itu H1 yang diterima dan yang ditolak itu H0. Di nilai pendapatan ini yang lebih tinggi adalah nilai signifikansi pendapatannya. Jadi 0,103 itu lebih tinggi daripada 0,05. Jadi yang diterima itu H0 dan ditolak H1. Kak, gimana nih Kak kalau kayak gini? Ini kan gak sama, ada yang menolak H1 dan juga ada menolak dan H0. Nah, jadi kalian itu melihat teman-teman dari dominansi dari ANOVA sampai ke model koefisien sendiri itu kan yang paling banyak menerima itu kan, yang paling banyak diterima itu adalah H1 dan H0-nya ditolak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya itu yang diterima adalah H1 bukan H0. Namun di interpretasinya itu kita harus menjelaskan bahwa ada yang diterima dan ada yang menerima H1 dan ada yang menolak H1 juga. Gitu teman-teman. Jadi nanti kalian itu tinggal untuk mengkopinya satu-satu kemudian pindah ke Word. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.